Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha muda, jumpa lagi dengan saya di Interview Kui di Ing. Nah, kali ini saya sudah ada di sebuah rumah panggung yang sangat asri, lokasinya di Kekali. Kalau pengen tahu di mana, ini ada di rumah produksi Orindai, Bu ya, dengan Ibu Erna di sini ownernya. Bu Erna, kalau dari segi makna sendiri, artinya Orindai ini apa, Bu? Orindai ini adalah bahasa Bima, bahasa daerah Bima ya. Ndai itu kita. Ori itu sebenarnya kalau bahasa Bimanya itu paman, ya paman kita. Tapi saya kalau di kemasan yang di sini, kalau ori, kalau asing kan original ya, dari original ya, originalnya kita gitu, aslinya kita ya. Pengusaha muda jadinya ini memang pengambilan katanya ini dari bahasa Bima, namun dinaturalisasi menjadi orinya ini ori original, ndainya ini kita, asli dari kita, ya. Bu, ya. Nah, gitu ya. Ada banyak sekali produk di Orindai, seperti yang di depan kita ini, Bu Erna. Satu-satu dulu deh. Yang dari yang paling kiri ini apa, Bu? Ini madu. Ini madu Sumbawa dari hutan Sumbawa. Ya, madu asli ya, tanpa ada campuran apapun. Oke, selanjutnya di sebelahnya kemudian itu ada ini seperti gula merah tapi bentuknya lebih kecil-kecil, Bu ya. Gula merah dari Kekait ini sengaja dibuat dalam bentuk ukuran kecil agar kita gampang menggunakan, tidak perlu dipotong-potong lagi ya. Repotnya di situ ya. Besar kemudian masih dipotong-potong lagi. Iya, jadi memudahkan kita dalam menggunakannya ya, sesuai kebutuhan. Kemasannya pun ini sudah sangat praktis, jadinya tinggal dipakai sesuai dengan kebutuhan. Iya, ya. Betul. Di sebelahnya ini ada gula juga, gula semut. Gula semut ya. Gula semut ini terbuat dari air aren yang dimasak, kemudian nanti dia akan mengkristal. Ya, seperti ini. Kalau kegunaannya sama tapi, Bu ya, dengan gula-gula merah? Ini adalah pengganti daripada gula pasir, terutama sekali bagi penderita diabetes bisa menggunakan gula semut ini. Itu dia pengusaha muda. Ya. Jadi buat pengusaha muda di rumah yang mungkin punya penyakit gula, ini bisa digantikan dengan gula semut dari Orindai. Jadi ini bebas diabetes, Bu ya, sudah aman untuk dikonsumsi bagi yang memiliki penyakit gula. Ya. Di sebelahnya, Bu, ada kopi Robusta Tambora. Ini kalau kopinya asli kopi atau masih ada campuran juga? Untuk kopi Orindai itu ada dua varian, yang ori, yang asli tanpa campuran apapun. Kemudian yang kedua adalah dari campuran rempah-rempah. Ada kopi rempahnya juga, Bu ya? Iya. Kalau kopi rempahnya, campuran rempahnya? Campuran rempahnya ada cengkeh, kemudian ada kayu manis, kemudian ada cabai Jawa. Ya. Dari khasiat tentunya punya khasiat tersendiri, Bu ya, baik kopi ori maupun kopi rempah. Sebenarnya kalau kopi rempah ini lebih hangat lagi karena campuran rempah-rempah tadi, Bu betul, ya. Ya. Nah, dari kopi rempah kita menuju serbat jahe. Nah, ini salah satu produk andalan di Orindai, Bu ya. Iya, betul. Serbat jahe. Saya sempat melihat produksinya di dapur, Bu. Ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 jam, Bu ya, sampai akhirnya bisa berbentuk serbuk seperti ini. Ibu pertama kali dari sekian produk yang ada di sini, yang pertama kali diproduksi dulu yang mana, Bu? Sebenarnya sih yang pertama kali kopi ya. Kopi memang sebagai produk pertama dari brand Orindai, karena ada sejarahnya ya. Kenapa kopi sebagai produk pertama. Di sini sering kedatangan tamu. Ya, jadi tamunya sering saya suguhkan kopi, karena saya juga adalah pengopi. Pencinta kopi. Iya, kopi. Tapi kopi rempah. Jadi tamu-tamu saya sering bilang kopinya enak gitu, sehingga saya memproduksi kopi ini sebagai produk pertama. Ya. Itu dia. Ini tentunya melihat peluang usaha dari dapur rumah. Ketika ada produk rumahan yang kemudian banyak
sukai oleh tamu ini, dari tamu-tamunya yang datang ke rumahnya Bu Erna, kemudian beliau tentunya berinisiatif jadi produk Iya, utama. betul. Oke, setelah kopi ini Bu, apa produk selanjutnya yang dibuat di rumah produksi Orinda ini? Kemudian yang kedua susu kedelai. Susu kedelai, Mbak? Oke, susu kedelai. Ini susu full cream campur kedelai sebagai bahan utamanya. Ya. Udah berbentuk bubuk juga, Bu? Ya? Berbentuk bubuk, tinggal diseduh. Ya. Pertama kali itu sekitar tahun berapa, Bu? Pertama kali produksi? Saya 2018. 2018, Iya. sudah 2 tahun berjalan, Bu ya? Iya. Ibu, artinya melihat peluang usaha saja itu merupakan sebuah kejelian. Namun ketika itu, apa yang menjadi motivasi terbesar, Bu? Akhirnya untuk terjun ke dunia, dunia usaha seperti sekarang ini? Sebenarnya sih cita-cita ya. Dulu awalnya cita-cita kepingin jadi pengusaha sebenarnya ya. Kemudian saya melihat karena hobi juga, hobi masak, hobi kadang-kadang sering jualkan temen gitu. Dari SMA sudah mulai itu ya. Kemudian baru akhirnya ya 2018 ya, diseriuskan gitu. Ya. Kalau untuk pemasaran, Bu, sudah sampai mana ini? Kalau melihat dari kemasannya, karena sudah cukup cantik, artinya mungkin kalau menurut saya sih sudah cukup jauh mungkin pemasarannya, Bu ya. Sebenarnya produk saya tidak hanya ini ya, masih ada beberapa produk lain seperti sambal ya, sambal tabur. Nah, sambal tabur ini malah ada salah satu restoran di Eropa yang biasa memesan ke saya ya. Pengusaha muda. Jadi bukan di lokal, bukan hanya konsumen lokal saja, tapi sudah menembus pasar Eropa ya, Bu Erna. Jadi lebih seringnya malah ke sana daripada jual dulu di sini. Dulu seperti apa itu, Bu Erna? Apanya? Sampai bisa menembus Eropa. Oh, itu ada keluarga ya. Jadi ada restoran di sana, restoran Indonesia ya, yang menunya itu tidak hanya masakan menu di sana, tapi juga menu-menu Indonesia sering disajikan. Jadi itu yang membuat mereka memesan di sini. Kadang-kadang abon baju. Oke. Ya. Tapi tentunya kualitasnya sudah terjamin, Bu ya, karena tidak gampang tentunya pengusaha muda menembus pasar mancanegara karena punya standar-standar yang tinggi. Ya, Bu, betul ya. sekali. Jadi ya, Bu Erna, berjalan 2 tahun tentunya pernah mengalami kendala yang paling sulit pernah dihadapi apa, Bu? Kendalanya itu bahan utama ya, bahan bakunya ya, bahan baku seperti kopi ya, Kalau sekarang kopi bahan bakunya di Tambora mereka agak gagal panen. Ya, gagal panen sehingga mau beli banyak nggak bisa, jadi terbatas bisa mendapatkan bahan bakunya ya. Gitu. Jadi tentunya perlu perhatian dari pemerintah juga, Bu ya, karena bagaimanapun petani yang ada di sana mungkin untuk cara perkebunan kemudian dan lain sebagainya perlu juga mendapatkan pelatihan khusus agar bagaimana hasil panennya bisa tetap melimpah, Bu ya. Ya, itu dia. Nah, selain kendala tadi, Bu, setelah berjalan 2 tahun ini ada dong, Bu ya, kenikmatan-kenikmatan tersendiri dari menjalani usahanya. Apa yang paling dirasakan menyenangkan dari menjalani usaha 2 tahun ini, Bu? Sebenarnya sih yang menyenangkan bagi saya pribadi ya, karena hobi berjualan, kemudian hobi memasak itu ya tersalurkan sekali. Iya betul. Jadi ya senang saja gitu, walaupun masa pandemi ini penjualannya mungkin agak berkurang ya. Bu Erna, satu lagi nih, untuk pengusaha muda di rumah tentunya banyak mereka yang tengah meniti karir, baru mulai usaha. Apa nih kiat-kiat yang ingin dibagikan buat pengusaha muda di rumah? Bagi pengusaha muda yang sekarang mungkin sedang memulai menjalankan usahanya, atau mungkin yang punya cita-cita untuk memulai sebuah bisnis ya,
hal penting yang harus ada di diri kita adalah semangat yang tinggi, kemudian kemauan, kemudian mau belajar dan terus belajar. Nah itu dia Bu Erna ya, artinya jangan patah semangat, terus belajar dan belajar, karena seperti produk-produk ke depan ini tentunya tidak akan pernah secantik ini kalau tidak ada proses yang terus dilakukan. Betul sekali ya. Baik, Bu Erna, terima kasih, menarik sekali perbincangan kita di hari ini. Mudah-mudahan usahanya tetap melancar dan semakin maju Bu Erna. Amin. Bunga Samara, itu dia bincang-bincang kita dengan Bu Erna, owner dari Orindai. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.